keempat, kami di sini akan melakukan praktikum tentang menghitung koefisien gesekan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurdin Ali Fajri. Saya di pasal pertama. Saya akan agak dianca. Saya Muhammad Aditya Maulana. Saya Muhammad Rasaizar. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum. Tujuannya adalah menghitung nilai koefisien gesekan pada bidang miring. Dasar teori. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Terdapat dua macam gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis bekerja pada benda yang diam. Selain itu, ada juga gaya gesek statis maksimum, yaitu kondisi di mana saat benda tepat akan bergerak. Jadi, gaya statis maksimum sama dengan gaya terkecil yang dibutuhkan untuk benda mulai bergerak. Untuk mencari nilai gaya gesek ini diperlukan koefisien gaya gesek. Besar koefisien gaya gesek dipengaruhi oleh besar gaya gesek pada benda, sudut elevasi, dan sifat melakukan benda. Dalam praktikum kali ini, kami menggunakan bidang papan kayu yang licin. Berdasarkan hal-hal yang mempengaruhi koefisien gesekan, kami akan melakukan praktikum untuk menghitung besar nilai koefisien gaya gesek. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama papan kayu, kedua rubik, ketiga neraca pegas, dan yang keempat busur derajat. Prosedur atau langkah kerja. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Mengukur berat rubik menggunakan neraca pegas. Yang ketiga, menyusun peralatan seperti pada gambar. Yang keempat, ukur besar sudut kemiringan papan kayu yang licin, lalu catatlah besar sudutnya dan keadaan rubik ke dalam tabel hasil pengamatan. Analisis data. Berdasarkan data yang didapatkan, maka diketahui bahwa pada sudut 20 derajat, 22 derajat, 24 derajat, dan 26 derajat, rubik dalam keadaan diam dan tepat akan bergerak pada sudut 28 derajat. Dari data tersebut, kita dapat menjawab soal berikut. Yang pertama, apakah syarat rubik tepat akan bergerak? Tentukan sudutnya. 2. Berapa koefisien gesek statis antara rubik dan papan kayu? Hitunglah menggunakan hukum 2 Newton. Jawaban 1. Syarat rubik tepat akan bergerak adalah saat di mana gaya yang bekerja pada rubik memiliki nilai yang sama dengan besar gaya gesek statis maksimumnya. Pada praktikum kali ini, gaya yang bekerja pada rubik adalah gaya berat rubik yang dipengaruhi oleh besar kemiringan papan kayu. Untuk menentukan besar sudutnya, kita dapat langsung melihat tabel hasil pengamatan, yaitu didapatkan besar sudutnya 28 derajat. Nomor 2, berdasarkan data-data sebelumnya dan hukum 2 Newton, yaitu stigma F sama dengan M dikali A, kita dapat mencari nilai koefisien gesek statis. Untuk rumus dan caranya dapat dilihat pada gambar. Setelah melihatnya, kita mendapatkan besar nilai koefisien gesek statis, yaitu 0,53. Kesimpulan, koefisien gesekan suatu benda yang diberikan gaya dapat dicari dengan menentukan besar sudut benda tersebut dalam beberapa kondisi, tergantung jenis koefisien gesekan yang dicari. Untuk mencari nilai koefisien gesek statis, maka sudut yang digunakan adalah sudut saat kondisi benda tepat akan bergerak, sedangkan untuk nilai koefisien gesek kinetis, sudut yang digunakan adalah sudut saat benda bergerak.